susunan acara diseminasi aksi nyata budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri TM 02 oleh calon guru penggerak Ibu Agnes Sugiyati SPD. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita termasuk umat yang mendapatkan sahabatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Acara ini adalah sebagai pemenuhan salah satu tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari kepala sekolah. Yang ketiga, acara inti, yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah yang akan disampaikan secara oleh guru penggerak angkatan 8 yaitu Agnes Sugiyati SPD. Keempat, tanggapan dan refleksi. Dan yang kelima yaitu penutup. Bapak Ibu guru semua, untuk menyingkat waktu, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri TM 02. Waktu dan tempat kami disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SD Tayun 02, terlebih Bu Agnes Sugiyati selaku calon guru penggerak yang saya hormati. Pertama dan utama, mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, kesempatan siang ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Bu Agnes Sugiyati SPD selaku calon guru penggerak di angkatan yang ke-8. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Para Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kegiatan calon guru penggerak yang kedua kalinya setelah kemarin calon guru penggerak sudah menyampaikan kegiatan berkaitan dengan diskusi visi misi calon guru penggerak yang diselaraskan dengan visi misi sekolah. Pada kesempatan ini program dari calon guru penggerak ini berkaitan dengan pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Bapak Ibu, diseminasi ini tentunya bentuk kegiatan yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak kepada kita semuanya agar kita bisa memperoleh informasi dan sekaligus menerima informasi tersebut. Oleh karena itu saya berharap jadi diseminasi itu bukan hanya untuk yang bersangkutan oleh calon guru penggerak, namun demikian
ini tentunya kita selaku tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah kita ini tentunya akan mendapatkan imbasnya. Kalau tidak keliru, tadi saya sedikit membaca berkaitan dengan materi, bahwa materi ini kalau kita mungkin membaca dari PMM, dari Plafon Merdeka Mengajar yang dikaitkan dengan IKM, implementasi kurikulum merdeka, tentunya ini sangat selaras. Oleh karena itu pemaparan yang nanti akan disampaikan, saya berharap kepada teman-teman untuk nanti bisa dipraktekkan di kelas masing-masing, karena ini sebagian besar ini materi ini berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Sekali lagi kepada Bu Anggrek selaku calon guru penggerak untuk bisa memaparkan sesuai dengan apa yang sudah dipersiapkan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Meningkat acara yang ketiga, acara inti, yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah yang akan disampaikan secara oleh guru penggerak angkatan 8, yaitu Anggrek Sugiyarti SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan diseminasi positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kurir bukan sembarang kurir, kurir membawa paket berisi bom waktu. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan membeli batik Trigondani, warnanya biru nila campur coklat, sangat serasi. Selamat siang Bapak Ibu yang ada di sini. Perkenankan saya untuk memulai presentasi. Langsung saja nih Bapak Ibu. Di sini kita mungkin sudah mengenal tentang konsep inti budaya positif. Kalau budaya positif tentu kita akan mengingat tentang hal-hal yang bagaimana positif. Yang pertama kita akan mengenal perubahan paradigma belajar. Setelah itu kita akan mengenal disiplin positif. Setelah itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Nanti ada motivasi perilaku manusia. Setelah itu kita akan mengetahui posisi kontrol guru, ada di mana posisi kita sekarang. Setelah itu ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Dari sekian banyak yang ingin dipaparkan, ada hal yang baru apa tidak Bapak Ibu? Ada kata-kata yang baru? Pak Wahyu, ada? Betul sekali, segitiga restitusi adalah hal yang baru. Saya juga baru mendapatkan ilmu ini yang hanya ada di guru penggerak. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan
profil pelajar Pancasila. Ada berapa nih Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada berapa dihitung? Ada di gambar? Ada 6. Oke, lanjut. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang sering dinyanyikan oleh anak-anak kelas 1, 2, 3 kayaknya dihafal. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu sesuai dengan visi dari sekolah kita juga, bahwa peserta didik harus memiliki akhlak yang mulia dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa, pembelajarannya dan pendidikannya yang memahami ajaran agamanya dan menerapkannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berkebinekaan global. Kunci dalam elemen ini adalah mengenal dan menghormati budaya, kemampuan berkomunikasi intelektual, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap keberagaman. Yang ketiga, gotong royong. Sudah paham Ibu, di sini masih banyak ya Bu tentang ciri khas gotong royong. Lanjut, mandiri. Mandiri itu seperti apa yang kita inginkan kepada peserta didik? Bagaimana peserta didik yang bisa memimpin dan memotivasi diri sendiri dalam mencapai prestasi. Kita juga menginginkan peserta didik yang mampu mengendalikan pikiran, perasaan, tindakan untuk mencapai tujuan pribadi maupun tujuan bersama. Serta kita menghendaki peserta didik yang bisa mengenali kekuatan dan kelemahan mereka. Yang kelima, kreatif. Kemampuan untuk memodifikasi dan menghasilkan ide-ide baru yang bermakna, bermanfaat dan memiliki dampak yang positif serta kreativitas. Ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, kritis. Peserta didik yang memiliki bernalar kritis itu akan menganalisis, mengevaluasi, memproses informasi dan bisa mengatasi masalah. Selanjutnya ada gambar miskonsepsi tentang teori kontrol. Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu adalah pada dasarnya kita sebagai guru tidak bisa memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya sendiri untuk mengontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Penjelasannya yaitu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang sulit bagi kita guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Yang ketiga,
ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penjelasannya yaitu penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol yang mungkin sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan dari kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi yang keempat yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Penjelasannya yaitu banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Misalnya kita memaksakan kepada murid kita akan ada efek jangka panjang, yaitu seperti permusuhan atau bahkan dendam. Itu seperti itu Bapak Ibu guru. Setelah kita mempelajari miskonsepsi teori kontrol, kita akan melangkah. Berkaitan dengan teori tersebut, kita harus merubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Seperti apa Bapak Ibu guru semuanya? Mari kita simak. Perubahan dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang biasanya kita lakukan stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita sama, ternyata itu salah. Dan teori kontrol yang benar adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Itu kita lakukan di dalam satu kelas saja Bapak Ibu. Jadi satu kelas 5 ada yang bisa baca lancar, ada yang belum. Teori kontrol bagi seorang guru itu harus perlakuannya tidak boleh sama antara satu anak dengan anak yang lain. Tidak boleh disamaratakan di dalam kelas. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Stimulus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita harus berubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu kita lakukan juga di dalam kelas kita Bapak Ibu guru. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu ternyata respon yang salah. Harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa luas, bukan hanya pandangan kita yang benar, tetapi ternyata pandangan kita harus luas. Ya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita harus mengubah menjadi teori kontrol, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin anak datang terlambat, itu bukan karena ingin seperti itu, karena ada faktor, ada kendala. Jadi kita harus menyelidiki dulu begitu. Jadi jangan langsung misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung memberikan hukuman. Lanjut, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kita harus ubah menjadi teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, kita harus ubah menjadi teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang terakhir, stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita ubah menjadi kolaborasi dan
konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Selanjutnya Bapak Ibu, kita ada materi disiplin positif. Kira-kira terbenak di Bapak Ibu, kata disiplin itu artinya apa? Menurut Bapak Ibu, disiplin biasanya identik dengan apa? Ya betul, berarti mentaati peraturan. Selain itu, apa lagi? Apa ya disiplin? Apa? Aturan. Ya peraturan, betul. Apalagi menurut Bapak Ibu saja, disiplin itu apa menurut Bapak Wahyu? Anak menjadi disiplin. Disiplin artinya apa Bapak Wahyu? Oke, melakukan sesuatu sesuai dengan semestinya. Misalkan udah ada tata tertib, berarti harus mentaati tata tertib tersebut. Ya, semuanya sudah benar menjawab tentang disiplin. Sekarang kita akan melanjutkan tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Intinya disiplin itu belajar ada perubahan begitu. Disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau reward, dan tanpa ancaman atau hukuman. Itu namanya disiplin positif. Kalau kita masih di sekolah, misalkan kita memberikan nilai 100, itu emang nilai ya, tapi kalau kelas bawah mungkin bintang. Akan ada kecemburuan sosial bagi anak yang tidak mendapatkan bintang tersebut. Jadi ternyata penghargaan atau reward itu baik, tetapi ada sisi negatifnya. Mari kita kupas bersama nanti. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam diri sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita akan lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Apa saja sih? Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Coba, nilai-nilai kebajikan apa saja yang Bapak Ibu ketahui? Nilai-nilai yang positif apa? Bang Wahyu, nilai-nilai kebajikan contohnya apa? Tadi disiplin, terus yang positif di sekolah saling menolong, terus saling menghormati, apalagi saling berbagi, betul, berkolaborasi, saling menyayangi. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Oke, nilai kebajikan universal contoh yang ada di organisasi sudah disebutkan tadi, bahwa di sekolah adalah profil belajar Pancasila karena ini mencakup semuanya. Kalau di Ibu Primary Girls Program itu ada rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Kalau di keterampilan hidup atau life skill, itu nilai kebajikannya ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Kita
Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Apa berarti kebutuhan dasar manusia? Iya, betul, adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kira-kira kalau kebutuhan dasar kita nggak terpenuhi, bagaimana Bapak Ibu? Gimana? Harus terpenuhi apa? Tidak. Inginnya terpenuhi agar semuanya berjalan dengan baik. Oke. Berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5. Ada 5 ternyata kebutuhan dasar manusia. Apa saja Bapak Ibu? Oh iya, betul, bertahan hidup. Contohnya apa ya? Bertahan hidup itu makanan, betul. Betul, tempat tinggal. Betul, keamanan. Iya, lanjut yang kedua, kebutuhan apa Bapak Ibu? Kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya apa? Iya, ada sama, terus bekerja kelompok, terus rasa diterima. Ketiga apa ya Bapak Ibu? Penguasaan. Contohnya apa saja penguasaan itu? Harga diri. Dan keinginan untuk dianggap, berprestasi, diakui, dan terakhir iya didengar. Sekarang kebutuhan dasarnya keempat, kebebasan. Betul, contohnya apa saja? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, ia mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kesenangan apa? Bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ya, ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia nih Bapak Ibu guru. Sekarang motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ternyata motivasi ini ada 2. Apa maksudnya? Intrinsik dari dalam dan ekstrinsik dari luar. Kira-kira yang mana yang dari dalam, yang mana dari luar? Yuk. Iya, itu motivasi ekstrinsik ada 2. Itu berarti dari luar. Yang ini motivasi intrinsik, yaitu dari dalam. Mari kita semuanya menyimak film pendek yang menginspirasi berikut ini. Mari kita simak nih Bapak Ibu, sejenak merenung dan melihat video yang cukup menginspirasi. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa?
siang Pak. Dan kamu tahu kan, jam Bapak itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya, ulurkan dulu tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh dari. Kalau kalian contoh, ada nih yang ngajarin kalian lagi, masih tahu aku tadi. Dulu. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu tuh bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Gak Pak, gak apa-apa Pak. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dan lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok gak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi... Udah, Dani, diam. Bapak gak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, dulu tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak gak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Dengar ya? Duduk. Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Jadi paginya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah, nggak usah deh, Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi sial aja ke PSN. Beneran, tidak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas saja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu gak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Duduk. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencolok Dani. Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya?
Gak akan bisa sukses saat seperti itu ke depannya. Stop dulu. Tunggu Bapak. Bapak bawa ke rumah sakit ya? Nggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar Bapak antarin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Ah, terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak, assalamualaikum. Ya udah, Bapak temenin kamu pulang ya. Ayo. Pak, berhenti Pak. Maaf ya, terlambat. Iya nggak apa-apa deh, cepet sepertinya. Kakak udah terlambat. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ini Kak sepatunya. Duh, tangan kamu kenapa deh? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah, nanti diobati. Ya Kak, ini nanti Amma obati. Sudah, kakak berangkat dulu ya. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Hidup ada Mari Pak. Ya, hati-hati. Maaf Pak, saya dalam badan. Mas Dani, maafkan Bapak ya. Karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit penjelasan dari kami. hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan. Oh iya Mas Dani, Bapak
sesuatu buat kamu. Bentar ya. Ini Bapak ada hadiah, mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Satu baru. Apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Ya. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya, Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah melihat dengan seksama nih. Tadi video pendek bagaimana Bu Ratmi katanya tidak akan meneteskan air mata. Ih, sama Bu Tarsium tadi sudah janjian. Kok kita nangis? Ternyata video pendek ini menggugah hati kita, menginspirasi bagi saya. Pembelajaran dan hal menarik apa yang kita dapatkan dari melihat film pendek tadi. Bapak Ibu semuanya, monggo dari Bu Ratmi yang sampai meneteskan air mata. Iya, film pendek tersebut menceritakan kisah seorang anak terus yang sekolah bernama Dani. Iya, yang tadi. selalu datang terlambat sekolah. Selalu telat. Ya, kejadian itu hanya tidak hanya sekali, tetapi Dani ini selalu saja terlambat datang ke sekolah tiap setiap hari. Tentu ini membuat gurunya tidak suka dengan perilaku Dani ini. Marah-marah. Sehingga akhirnya sang guru memberikan hukuman agar Dani ini tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Seharusnya kita sebagai seorang guru harus mendengarkan penjelasan Dani dan dicek kebenarannya serta menanyakan alasan mengapa selalu datang terlambat. Kesalahan dari seorang guru tadi apa, Pak Wahyu? Yang tidak mau menerima masukan dari seseorang. Iya betul, belum menanyakan di alasannya mengapa terlambat, tapi sudah memberikan hukuman. Itu tidak boleh dilakukan. Coba yang lain, pembelajaran apa dari Bapak Eka yang berkaca-kaca mau menangis tapi malu? Ya, pesan moralnya gitu. Iya. Pesan moralnya ya jangan memberi hukuman sebelum kita tahu apa yang terjadi di belakang. Iya, kita telusuri dulu nih. Dari Bapak Purba ada tambahan. Intinya sama seperti pendapatnya Bu Ratmi dan Pak Eka. Kita harus menelisik dulu mengapa dan bagaimana Mas Dani itu telah ke sekolah. Ternyata alasan yang sebenarnya itu malah membuat hati kita semua terenyuh. Apabila kita di posisi Mas Dani, ya pasti seperti itu terjadinya seperti itu. Ya. Terima kasih dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Masirin. Ada refleksi pembelajaran yang didapat dari video ini. Apa yang disampaikan oleh Bu Ratmi dan teman-teman yang lain, memang video ini sungguh luar biasa, pembelajaran
buat kita. Jadi bahagia ya, pembelajaran buat kita selaku pendiri agar sebelum kita menentukan sesuatu, memberikan hukuman terhadap anak-anak kita, ya tentunya kita harus bisa memberikan kesempatan kepada anak kita, alasannya, sehingga dalam video tersebut mengapa anak tersebut bisa terlambat bukan hanya sekali dua kali tapi berulang-ulang seperti itu sampai guru tersebut memang katakan tidak memberikan kesempatan alasan anak ya, untuk membela dirinya. Itu adalah pembelajaran yang luar biasa buat kita, mudah-mudahan tidak terjadi untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru semuanya. Mari kita lanjutkan. Semangat nih, Bu Rani masih tidak menangis lagi. Berkaitan dengan motivasi perilaku manusia, ada 3 istilah, yaitu tadi kita melihat ada hukuman, konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Mungkin hukuman dan konsekuensi sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu guru semuanya, tetapi bagi saya restitusi itu hal yang baru dan saya baru mendapatkan dalam program guru penggerak ini. Hukuman itu apa? Jadi hukuman itu tidak direncanakan Bapak Ibu, tiba-tiba saja ya. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Contohnya tadi sudah bersifatnya satu arah saja, hanya dari gurunya. Terus berupa hukuman fisik dan psikis. Contohnya tadi. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dari permasalahannya. Sekarang, ayo kita main tebak-tebakan mana hukuman, mana konsekuensi. Kita lihat Bapak Ibu guru semuanya. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira tindakan guru tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Yakin? Oke, hukuman. Mari kita lihat. Betul, karena mencatat 100 kali, ya itu termasuk hukuman. Yang kedua, tindakan guru menyuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Apa Pak Wahyu? Konsekuensi Bapak? Oke, ada yang jawab konsekuensi, kita lihat saja. Ternyata hukuman, ya. Karena kalau mungkin konsekuensi itu dalam pelajaran olahraga itu konsekuensi karena apa? Terlambatnya pada olahraga kan basket olahraga, tapi terlambat, berarti kan itu konsekuensi. Tapi ini mah hadir di sekolah, kok lari mengelilingi lapangan basket, kan bukan lagi pelajaran olahraga. Jadi itu masuknya hukuman. Tindakan guru, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang mana? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Yakin? Ya, betul, hukuman. Menggantikan kertas tugas
menjawab konsekuensi. Sudah tanggung jawab. Betul, menggantikan kertas. Nah, berarti kan karena dia merasa bersalah, dia bertanggung jawab untuk menggantikan kertas. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Mana hukuman? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Iya, sudah paham ya Bapak Ibu bedanya hukuman sama konsekuensi. Lanjut, kita ada di posisi kontrol seorang guru. Ada 5 ternyata Bapak Ibu guru. Kira-kira saya sih di posisi yang mana? Kalau melihat seperti ini, adakah yang biasanya di posisi penghukum? Masih ada? Atau pembuat merasa bersalah? Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Oke, kita lanjut contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Menghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Apakah ada yang pernah seperti itu? Bapak Ibu guru, kasus di sini ada? Tidak ada. Jangan belum ya Bu, tidak ada. Membuat merasa bersalah. Biasanya ada kata-kata, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak dan Ibu guru. Pernah? Iya, tetap mesti ada. Iya. Lanjut, teman. Ayo dong ikutan aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Posisinya kita sebagai selanjutnya pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini berarti kita posisinya sebagai pemantau. Terakhir, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di antara kelima ini, seharusnya kita di posisi yang mana? Seharusnya kita bisa memposisikan yang mana? Pemantau dan teman. Pemantau dan teman sudah saya lakukan, ternyata ada efeknya. Dan yang seharusnya itu kita harus bisa sebagai manajer. Oke, kita lanjut. Ya. Kita tebak-tebakan lagi. Posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Gimana itu? Teman? Ada yang lain? Sambil marah-marah ini, sambil suaranya rada tinggi. Apa yuk? Apa? Saya kecewa sekali. Bapak yuk. Yang lain? Teman, apakah semua setuju? Teman, posisi kontrol ini? Ya, Bapak membuat merasa bersalah. Ada yang lain? Kecewa. Saya kecewa sekali. Ya, membuat merasa bersalah. Lanjut. Tuh, ada kata-kata kamu tidak pernah benar melakukannya. Mungkin dengan ada emosi, nada tinggi. Apa, Bapak? Teman, ada lagi? Hukuman. Ya, penghukum. Oke, atau hukuman sama saja. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah
Setuju manajer? Iya. Manajer ternyata betul ya. Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Posisinya sebagai apa dengan murid berarti? Iya, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi yang mana? Yang belum dijawab tadi ada 5, ada 1 yang belum. Memantau, betul sekali. Kamu selalu yang paling terakhir. Posisi kontrol, apakah aku? Manajer? Penghukum, ada lagi? Ya, penghukum. Selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Mengapa Bapak Ibu keyakinan kelas bukan aturan kelas? Apa yang membedakan keyakinan dan aturan? Kira-kira apa? Kalau peraturan kemungkinan belum disepakati. Aturan itu biasanya datangnya dari satu arah, dari seorang guru, tidak melibatkan siswa atau murid. Kalau keyakinan itu adanya aturan dan kesepakatan dari guru dan murid, kemudian diyakini dengan sepenuh hati oleh guru dan murid dan dilakukan dengan sendirinya tanpa adanya paksaan. Kalau aturan biasanya ada sedikit paksaan. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan. Bentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Ya, biasanya kalau anak kan jangan membuang sampah sembarangan, kita ubah menjadi menjaga kebersihan sekolah. Begitu. Jadi kata-katanya positif, jangan mengandung kata-kata yang negatif. Jangan, tidak, itu diubah sedikit agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas 5 di SDN Tayung 02 tahun pelajaran 2023-2024 yang sudah saya buat, mari kita simak.
semua sudah membuat keyakinan kelas. Yang pertama ada kesepakatan, kemudian ada aturan, kita juga membuat harapan, kemudian kita yakini dalam satu kelas dengan murid bahwa terbentuk keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas diharapkan menggunakan kalimat yang positif. Kemarin ada yang menuliskan jangan membuang sampah sembarangan. Bisa kita mengubahnya menjadi kalimat menjaga kebersihan kelas atau sekolah. Ada lagi yang menuliskan jangan mencoret-coret tembok. Berarti kita harus menjaga fasilitas sekolah. Bagi yang belum membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu semuanya bisa mempraktikannya di kelas masing-masing. Untuk yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, yang bagi saya juga adalah materi yang baru. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 bagian dari segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Apa saja sih kalau bagian dari menstabilkan identitas kita terhadap murid? Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita bisa mengatakan itu kepada anak. Jika ada anak yang melakukan kesalahan, itu namanya menstabilkan dulu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bukan kita membenarkan kesalahan anak, tetapi kita menstabilkan dulu identitas. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Itu adalah menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah dengan kalimat seperti apa? Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Nah, ini namanya validasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Untuk yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kemarin ada tugas praktik penerapan segitiga restitusi. Saya mencoba dengan Nanda Zulfa. Itu dengan kasus Zulfa tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Begini,
Nah, ini perpindahan tempat berbuka. Lain kali jika ada teman atau siapa yang ingin memaksa, meminjam atau meminta, mengontek tugas-tugas berbuka, jangan segan-segan melaporkan ke ibu guru ya. Tetap semangat berbuka karena materi tidak bisa kita selesaikan. Berbuka boleh melanjutkan istirahatnya ya. Sama-sama berjumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu Guru tadi sudah melihat ya bahwa segitiga restitusi itu tadi apa nih Bu Ratmi? Segitiga restitusi itu ada 3 tindakan. Apa saja tindakan yang pertama Pak Wahyu tadi dalam segitiga restitusi apa? Ayo tindakan yang pertama apa? Pak Purba? Iya betul, menstabilkan identitas. Yang kedua Validasi tindakan yang salah. iya betul sekali, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir apa itu Bu Ratmi? Segitiga restitusi tadi menanyakan apa? Menanyakan keyakinan. Iya betul. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif di sekolah, hendaknya guru mempunyai standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai APOM atau manajer. Jadi sekarang kita belajar untuk sebagai manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga kita semuanya bisa mempraktikkan hal tersebut di masing-masing kelas kita. Putra mahkota bernama Rama, beliau datang untuk membebaskan. Semua pihak harus bekerja sama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pergi ke Kutai, bawa kendaraan, liburan di Bali ditiadakan. Untuk mencapai kesejahteraan semua dimulai dari pendidikan. Quotes hari ini, jangan bertahan di zona nyaman, karena hal besar tidak akan pernah datang dari zona nyaman. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Mengutip dari Insinyur Soekarno. Ya Bapak Ibu, guru hebat semuanya, rekrutmen calon guru penggerak angkatan 10 ternyata sudah dibuka pada tanggal 17 Juli sampai dengan 4 Agustus 2023. Masih ada banyak waktu nih. Mari semuanya beranikan diri kita untuk keluar dari zona nyaman. Buah jambu campur buah mangga, paling nikmat dijadikan rujak. Mari guru-guru hebat semuanya bersemangat daftar guru penggerak. Kebetulan di barisan ini semuanya ada sedikit lagu dari angkatan 7. Saya menyisipkan, ini aslinya bukan materi saya, tetapi karena ada 3 teman saya yang mungkin sudah ingin mendaftar
guru penggerak angkatan 10 ya, ini ada motivasi bahwa nggak ada ruginya kalau kita mendaftar CGP ya. Banyak manfaatnya, menambah saudara, menambah teman, menambah ilmu. Ayo kita semangat semuanya, masih ada waktu nih Bapak guru hebat semuanya. Guru darah, guru cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi dari saya, jika ada banyak salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pemaparan disimulasi aksi nyata budaya positif yang disampaikan oleh Bu Agnes Widiarti SPD. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa meningkatkan, memajukan di mesin kita yang kedua ini. Kemudian acara yang keempat yaitu tanggapan dan refleksi pada Bapak Kepala Sekolah dan teman sejawat kami disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan yang kedua kalinya, yaitu tentang tanggapan dan refleksi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Agnes selaku calon guru penggerak. Kalau tidak salah, konsep inti dari budaya positif itu kalau tidak salah ada 8. Dari mulai disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, perubahan paradigma belajar, dan segitiga restitusi. Dari 8 konsep tentang budaya positif itu sudah bisa dipresentasikan oleh Bu Agnes, sudah runtut, sudah jelas, bahkan penyampaiannya yang luar biasa. Untuk selanjutnya, dengan budaya positif ini tentunya dapat menjadikan salah satu upaya untuk meningkatkan karakter siswa kita, karena di zaman sekarang dengan kemajuan teknologi kayaknya kita orang yang dari disebut dengan ketimuran kayaknya sudah mulai terkikis dengan adanya materi budaya positif ini diharapkan akan berdampak kepada anak-anak kita ini, sehingga anak-anak kita ini menjadi anak yang berkarakter, profil belajar Pancasila. Selain itu, saya berharap kepada teman-teman apa yang tadi sudah dipresentasikan, termasuk materi yang minggu kemarin berkaitan dengan visi misi calon guru penggerak. Saya berharap bukan hanya dilaksanakan oleh calon guru penggerak di kelasnya, tapi ini akan kita bersama-sama untuk bisa dipraktekkan di masing-masing kelas. Oleh karena itu saya berharap misalnya keagamaan, misalnya ini sudah pas dengan visi misi sekolah, nanti bisa kolaborasi dengan guru agama, dibuatkan jadwalnya lebih mendetil, lebih mendasar lagi, termasuk yang kaitannya dengan olahraga, ini bisa dengan guru olahraga. Saya harapan kita seperti itu, termasuk siang ini berharap karena ini kaitannya dengan pembelajaran,
monggo bisa dipraktekkan, termasuk tadi satu membuat keyakinan kelas, monggo disepakati dengan anak-anak didik kita masing-masing, sehingga ketika itu hasil kesepakatan, insya Allah anak-anak bisa menerima kalau itu hasil kesepakatan dalam kelas tersebut. Mungkin itu sebagai tanggapan yang dapat disampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bagi yang bersekolah, mungkin bagi yang lain mau menyampaikan lagi tanggapan atau refleksi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Angkres, dipersilakan. Bu Ratmi. Ya, dari presentasi yang tadi disampaikan oleh Bu Agnes, semuanya yang dipaparkan sudah bagus dan menarik. Saya sangat tertarik dengan film pendek tentang Dani. Tak terasa air mata ini menetes dengan sendirinya. Sungguh film pendek yang menginspirasi, mengingatkan juga kepada kita sebagai pendidik sebaiknya mendengarkan alasan mengapa murid kita akan terlambat. Terima kasih atas refleksi dari Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Suratmi. Monggo ada lagi dari Bapak Purba. Dari presentasi yang sudah disampaikan Bu Angkres, semuanya menurut saya sudah runtut, sudah bagus, jelas, dan ada hal baru yang saya dapatkan, yaitu tentang segitiga restitusi. Menurut saya juga kata-katanya masih asing, ya, masih asing. Di sini restitusi adalah sebuah pendekatan yang menciptakan disiplin positif melalui pengalihan kompetensi yang dimiliki murid untuk mencari solusi pada masalah yang mereka hadapi, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Mudah-mudahan kita semua juga dapat menerapkan restitusi tersebut di kelas kita masing-masing. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan mengenai segitiga restitusi. Mungkin ada lagi yang mau memberikan tanggapan dari Bapak Eka. Ya, terima kasih untuk penyampaian, ya, penyampaiannya luar biasa. Ya, ini sudah menjadi tutor ini harusnya. Ya, penyampaiannya luar biasa. Di sini banyak ilmu baru, terutama ini saya mencatat ada 3 catatan, ya, soal motivasi. Untuk motivasi di sini saya baru tahu ternyata untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu juga motivasi. Ya. Tapi motivasi yang sering saya lakukan itu pemberian reward biasanya ke anak-anak, ya. Kalau saya guru olahraga gitu, ya, guru PJOK, ketika ada anak itu yang larinya cepat, ada yang bisa menendang keras, itu biasanya saya memotivasinya dengan memberikan reward. Jadi imbalan gitu, ya. Imbalan tidak harus berupa materi, mungkin ada ucapan motivasi, penghargaan gitu, ya. Terus ini satu lagi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ternyata itu juga merupakan suatu motivasi. Ya, itu ilmu baru yang saya dapat, ya, dari calon guru penggerak gitu, ya. Nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih dalam lagi gitu, ya. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dan refleksi dari Bapak Kepala Sekolah dan semua rekan-rekan guru, sehingga acara saya dalam presentasi pemaparan budaya positif ini dapat berjalan dengan lancar. Waktu dan tempat saya kembalikan pada Pak Wahyu. Demikianlah tadi rangkaian
kelas 5.